Oke. Yaitu pertanyaan dari Efrazi. Assalamualaikum Kiai. Bagaimana tips dan cara menerapkan kehidupan Quran di lingkungan kerja dan keluarga kita? Dan bagaimana tanda-tanda keberkahan itu ada dalam kehidupan kita? Mohon pencerahannya Kiai. Ya, kita ini diingatkan dan mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya yakin pengajian seperti yang saya sampaikan ini tiap tahun ya dilakukan. Tapi apakah tahun depan masih perlu lagi, Pak? Perlu, karena kita ini sering lupa, sering lalai. Karena kita mahlul khata' wan nisyan. Oh, ingat kembali, diingatkan kembali. Termasuk saya ceramah mengingatkan diri saya sendiri. Dan karena itu untuk hidup dengan Al-Quran ya kita saling mengingatkan. Dan kita kalau belum memahami Al-Quran secara utuh, belajarlah Al-Quran minimal hal-hal yang sering kita baca. Yang kita baca dalam sholat kita dalemin sehingga ketika sholat bisa mendorong kekhusyuan. Karena paham dengan apa yang dibaca, mendalami dengan apa yang kita untaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dengan cara begitu kita akan selalu dengan Al-Quran. Ya, kita akan hidupnya selalu dengan Al-Quran karena kita saling menasihati. Lalu kita jangan lupa tentu ya membaca Al-Quran. Ya, ada teman-teman one day one ayat, satu hari satu ayat. Kalau syukur one day one juz, bagus. One day 5 ayat, terserah gimana bisanya. Tapi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali dalam sehari. Kalau kita lebih ekstrimnya, jangan sampai buka WhatsApp-nya lebih banyak daripada buka mushafnya. Minimal imbang antara mushaf dengan WhatsApp. Itu ya. Jadi itu untuk kita hidup dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita dapat berkah? Sama dengan kita pengen tahu puasa kita diterima atau tidak. Gampang. Kalau ternyata kehidupan kita lebih baik daripada yang sebelum puasa, berarti puasa kita diterima. Kalau ada perubahan signifikan dalam diri kita lebih peduli pada orang lain, lebih rajin ibadah 180 derajat setelah Ramadan, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau ternyata apa yang kita miliki mendorong pada kebaikan, apakah jabatan, apakah harta, ya, apakah ilmu, itu berarti barokah. Ada ilmu nggak mendorong kebaikan? Banyak ulama su. Kalau ulama agama, orang pintar agama hanya ngelabuin orang, bicara akhirat tapi dunia. Ada apa? Ada dan banyak. Ini nasihat juga pada saya sendiri, jangan sampai menyampaikan agama tujuannya adalah untuk duniawi. Dia harus berpikir adalah ukhrawi yang harus kita sampaikan kepada mereka itu. Bahwa kita ini menyampaikan akhirat, ya tujuannya akhirat. Kalau dunia hanya walatan sanasi baka minatunya, yang penting gak lupa terhadap dunia. Itu yang menjadi keharusan kita. Ya. Jadi kalau kita ingin berkah, ya pengen tahu berkahnya dari mana, ya kalau ternyata lebih baik. Jadi ada ulama su. Nah, harta begitu, tambah kaya bukan tambah baik. Dulu seperti Sa'labah tadi, ketika miskin rajin ibadahnya, rajin agamanya. Pas kaya lupa, itu berarti harta yang gak bawa berkah. Nah, pangkat juga begitu. Dulu masih staf, dulu masih belum tinggi pangkatnya, ya dia tuh masih kepala cabang, bagus orang. Pas ketika general manager, ketika naik jadi jajaran direksi kok jadi sombong. Kok jadi jauh, kok tambah tidak rajin ibadahnya, atau na'udzubillah pas malah maksiat, itu berarti harta dan jabatan yang kita punya tidak berkah. Jadi di mana keberkahan itu ada, manakala sesuatu yang datang pada kita tambah baik. Makanya kita sering menyebutkan mudah-mudahannya panjang umur dan berkah. Umurnya panjang tambah baik, bukan makin tua makin jadi, makin gak bener, bukan, tapi makin tua, makin benar, makin baik. Itu tanda-tandanya bahwa hidup kita. Makasih.